44 perubahan. Meskipun Si Feng bisa menangani kegagalan, tidak ada seorang pun yang mau menghambur-hamburkan uang mereka tanpa alasan yang jelas. Jadi, Si Feng, kurang lebih, sedikit gugup. Setelah Si Feng memilih opsi untuk memeriksa informasi armor, 3 kata muncul di panel, identifikasi sedang berlangsung. Bilah pemuatan merah perlahan-lahan meningkat. Sistem saat ini menentukan statistik peralatan. Setelah 3 detik berlalu, sistem selesai mengidentifikasi baju besi dan mengungkapkan informasi baju besi. Garrison armor. Plat armor perunggu peringkat. Tingkat 3. Persyaratan peralatan, kekuatan 10. Pertahanan plus 22. Kekuatan plus 2. Daya tahan plus 2. HP plus 150. Daya tahan 35/35. Kemampuan tambahan defensive power, mengurangi kerusakan yang diambil 3%. Terbatas pada Shield Warriors dan Guardian Knights. Sistem, Garrison Armor telah berhasil dipalsukan. Kemahiran tempa meningkat 2 poin. Diperoleh 800 EXP. Luar biasa. Ia bahkan memiliki kemampuan tambahan, kemampuan bertahan. Si Feng sangat senang ketika melihat kemampuan tambahan pada Garrison Armor. Dia tidak pernah membayangkan percobaan pertamanya dalam menempa sepotong peralatan perunggu akan sukses. Dia bahkan mendapatkan begitu banyak EXP. Tidak heran mengapa Master Forges dalam kehidupannya sebelumnya tidak pernah melakukan sesuatu, tetapi level mereka tidak sedikit rendah. Garrison Armor tidak hanya ditempa memenuhi nilai-nilai atribut standar, tetapi juga memiliki kemampuan tambahan. Awalnya, armor Garrison tidak memiliki kekuatan pertahanan. Namun, ketika Forger menunjukkan keterampilan luar biasa, ditambah dengan kehadiran api misterius, ada kemungkinan kemampuan tambahan muncul di peralatan. Dalam kejadian seperti itu, harga peralatan akan dinaikkan ke tingkat lain. Si Feng mengambil waktu untuk mengukur Garrison Armor, merasakan tekstur logam abu-abu keperakan dan mengagumi desainnya yang menarik. Sepotong rata-rata peralatan perunggu sama sekali tidak cocok untuk itu. Si Feng sangat puas dengan kreasinya. Saat ini, common equipment masih menjadi peralatan utama bagi para pemain. Bahkan jika pemain mencapai level 6 di masa depan, itu tidak akan mengejutkan untuk menemukan mereka hanya mengenakan peralatan biasa. Lagi pula, itu terlalu sulit untuk mendapatkan peralatan perunggu. Sedangkan untuk pihak elit, hanya memiliki 1 atau 2 potong peralatan perunggu dianggap diberkati. Garrison Armor bisa digunakan oleh Shield Warriors dan Guardian Knights. Jika Si Feng menjual baju besi, pihak elit pasti akan menyambutnya. Lagi pula, kualitas peralatan MT bisa meringankan kesulitan menaklukkan dungeon. Bahkan jika Si Feng menetapkan harga pada 4 koin perak, pihak-pihak ini masih akan membeli baju besi, terlepas dari biayanya. Adapun kekuatan defensif dari Garrison Armor, manfaatnya terhadap MT Party tidak perlu dikatakan lagi. Si Feng tidak akan menerima apapun yang lebih rendah dari 5 koin perak untuk armor ini. Dengan pengalaman pertamanya berhasil menempa, Si Feng terus menempa Garrison Armor. Namun, Si Feng mengeluarkan 100 Refinement Steel kali ini. Dia ingin tahu apa efek yang akan dimiliki baja ketika digunakan untuk menempa peralatan. Dalam 10 menit, Garrison Armor kedua terbentuk. Namun, warna pada Garrison Armor ini berbeda dari yang sebelumnya. Alih-alih memiliki warna abu-abu keperakan, sekarang hitam pekat. Setelah melalui 3 detik identifikasi, sistem menampilkan statistik ke Si Feng.
Garrison Heavy Armor. Plat armor perunggu. Tingkat 3. Persyaratan peralatan, kekuatan 14. Pertahanan plus 25. Kekuatan plus 2. Daya tahan plus 4. HP plus 150. Daya tahan 40/40. Kemampuan tambahan defensive power, mengurangi kerusakan yang diambil sebesar 5%. Terbatas pada Shield Warriors dan Guardian Knights. Sistem, Garrison Heavy Armor telah berhasil dipalsukan. Kemahiran tempa meningkat 2 poin. Diperoleh 1000 EXP. Sistem, karena jenius tempamu, kemampuan forging telah meningkat sebanyak 2 poin tambahan. Saat ini, Si Feng benar-benar lupa tentang poin kemahiran tambahan yang diberikan bakat penempaannya. Sebaliknya, matanya terpaku pada Garrison Heavy Armor. Atribut pada armor sudah sebanding dengan sepotong level 3 peralatan misterius besi. Label harga di sana adalah setidaknya 10 koin perak. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa 100 Refinement Steel akan membuat perubahan besar. Si Feng tidak punya pilihan selain mengakui bahwa barang yang diberikan oleh Master Forger itu tidak biasa. Sayangnya, Si Feng hanya memiliki 9 potong baja 100 tersisa. Tentu, sekarang Si Feng tahu efek dari 100 Refinement Steel. Dia tidak akan hanya menyia-nyiakan mereka. Dia akan menyisihkannya dan menggunakannya ketika dia memiliki peralatan bagus untuk dipalsukan. 2 jam berlalu dengan cepat. Si Feng memalsukan Garrison Armor tanpa berhenti selama waktu ini. Dia telah memperoleh total 23 buah Garrison Armor, tetapi dia juga gagal memalsukan 4 potong. Si Feng sangat puas dengan hasilnya. Garrison Armor tunggal yang berhasil dipalsukan dapat dengan mudah memperbaiki kerugian dari 4 kegagalan. Pada saat yang sama, Si Feng sendiri juga telah naik ke level 3. Levelnya saat ini tidak jauh dari para pemain ahli. Selain itu, kemampuan penempaannya telah meningkat menjadi 44 poin. Peningkatan seperti itu setidaknya 4-5 kali lebih cepat daripada Forger yang menjadi anggota guild. Setelah itu, Si Feng meninggalkan ruang tempa menengah dan tiba di depan rumah lelang. Dia segera melelang 11 buah Garrison Armor yang tidak memiliki kemampuan pertahanan. Harga dasar mereka ditetapkan pada 4 koin perak. Adapun Garrison Armor dan Garrison Heavy Armor yang memiliki kemampuan pertahanan, Si Feng menempatkan mereka di samping untuk saat ini. Dia ingin membiarkan persekutuan dan kelompok elit ini merasakan cita rasa baju besi terlebih dahulu. Dengan begitu, armor Garrison yang tersisa bisa dijual dengan harga yang lebih baik. Setelah itu, Si Feng mendirikan sebuah kios di area perdagangan, dengan santai berteriak. Setelah itu, banyak pemain berlari ke Si Feng, menjual seton dan magic essences padanya. Setelah membeli materi selama setengah jam, Si Feng melihat pada saat itu. Itu mendekati malam di domain dewa. Monster di malam hari menjadi jauh lebih kuat dan membunuh mereka menjadi lebih sulit. Periode ini tidak cocok untuk leveling, dan Si Feng harus beristirahat juga. Saat ini, ia masih menggunakan helm permainan virtual, bukan pot permainan virtual, untuk memainkan domain dewa. Virtual Gaming Pot dapat memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh pemain kapan saja. Itu juga bisa merangsang otot-otot tubuh, mencegah tubuh melemah karena bermain domain dewa untuk waktu yang lama. Jari Si Feng mengetuk dan mengklik, memanggil sistem interface dan memilih untuk keluar. Saat ini, di dalam apartemen sewaan sempit, sinar matahari sudah lama merembes melalui jendela dan tersebar di seluruh ruangan.
Suhu di dalam ruangan juga mulai naik. Si Feng melepas helm gaming. Dia mengangkat tubuhnya dan meregangkan tubuh. Setelah lebih dari 10 jam tidak aktif dan berbaring di tempat tidur, seluruh tubuh si Feng mati rasa. Dia harus bergerak sebelum dia bisa kembali normal. Si Feng mulai melakukan push-up, sit-up dan bentuk-bentuk pelatihan dasar lainnya. Di usia yang sangat materialistis ini, latihan tubuh sudah sangat diperlukan dalam kehidupan seseorang. Setelah puluhan tahun terus-menerus melakukan penelitian, para ilmuwan telah berhasil mendapatkan terobosan besar dalam memperkuat tubuh manusia dan memperpanjang umurnya. Umat manusia sekarang dapat mempertahankan masa muda mereka untuk periode yang lebih lama. Terobosan ini juga meningkatkan usia rata-rata seseorang menjadi 100 tahun. Pada saat yang sama, para ilmuwan telah menunjukkan perlunya bekerja di luar tubuh. Sejak saat itu, usia latihan telah tiba. Di masa sekarang, turnamen olahraga dan kompetisi pertempuran menjadi perhatian publik. Hanya di universitas saja, sudah ada banyak perkumpulan olahraga dan perkumpulan seni bela diri, dan mereka disambut dengan baik oleh para siswa. Dalam masyarakat saat ini, mereka yang tidak memiliki tipuan di lengan baju mereka akan dipandang rendah. Di sisi lain, para atlet selebriti dan ahli seni bela diri itu benar-benar dihormati. Di universitas, tidak pernah ada kekurangan wanita cantik di sekitar para atlet dan mahasiswa terkemuka yang sering berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri campuran. Adapun anak laki-laki yang cantik, waktu mereka sudah lama memudar dari popularitas. Dalam kehidupan sebelumnya, si Feng tidak memperhatikan tubuhnya. Akibatnya, ia hampir menyebabkan kehancurannya. Pada saat dia ingin melatih tubuhnya, dia tidak lagi muda. Bahkan jika dia telah berlatih dengan sekuat tenaga, efeknya tidak akan bagus. Dalam kehidupan ini, si Feng tidak akan sama dengan sebelumnya, secara alami. Dia tidak akan hanya memperhatikan domain dewa, mengabaikan pelatihan tubuhnya. Setelah pelatihan selama setengah jam, seluruh tubuh si Feng ditutupi dengan keringat. Sepertinya dia baru saja mandi. Tepat ketika dia akan makan mie instan yang dimasak, teleponnya mulai berdering. Si Feng memandang orang yang menghubunginya. Tanpa diduga, itu adalah monitor kelas wanita yang biasanya sunyi, Zhao Ruoxi. Monitor kelas, ada apa? Tanya si Feng setelah menjawab panggilan. Menurut ingatan si Feng, selain menghadiri kelas, si Feng tidak pernah melakukan kontak dengan monitor kelas wanita. Dalam 4 tahun, si Feng telah menghabiskan waktu di universitas. Dia tidak berbicara lebih dari 100 kalimat dengan Zhao Ruoxi. Si Feng, cepatlah ke sekolah. Aku gagal memberitahumu tentang hal ini karena kamu tidak tinggal di asrama pria. Tetapi sekarang aku memberitahumu. Pada jam 11, akan ada hal penting yang diumumkan di Teaching Block 3, Classroom 401. Petik 2. Si Feng melihat ke arah jam elektronik di atas mejanya. Sekarang sudah jam 9:30. Dia menjawab, baiklah. Aku akan pergi ke sana segera. Bab 45. Siswa kelas rendah. Memotong telepon, si Feng segera makan mie instan dan bergegas ke sekolah. Ketika dia berada di jalan, si Feng akhirnya mengingat kejadian ini. Itu adalah salah satu alasan yang menyebabkan orang tuanya jatuh sakit parah. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, dia dan Blackie bergabung dengan Shadow Workshop. Ketika Zhao Ruoxi memanggilnya untuk pergi ke sekolah, ia memilih untuk terus memainkan domain dewa alih-alih pergi.
Dia bergabung dengan Shadow Workshop setelah banyak masalah. Jika dia ingin naik posisi di dalam Shadow, dia harus memiliki kinerja yang baik. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli tentang hal-hal kecil yang terjadi di kelas? Akibatnya, rekomendasi universitasnya menjadi tidak ada. Meskipun itu hanya rekomendasi, itu dapat memungkinkan siswa untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Tingkat stres masyarakat saat ini sangat kuat, dan pekerjaan tidak mudah ditemukan. Rekomendasi semacam itu akan menjadi batu loncatan menuju tingkat yang lebih tinggi dari perusahaan. Orang tua si Feng sangat khawatir setelah mereka mengetahui tentang kejadian ini. Itu juga karena kekhawatiran yang menyebabkan tekanan mental pada orang tuanya meningkat secara substansial. Hanya saja, orang tua si Feng tidak pernah mengungkapkannya kepadanya. Sebaliknya, mereka mendorongnya. Mereka tidak ingin dia khawatir tentang hutang rumah tangga mereka. Akibatnya, mereka menjadi lelah secara fisik dan mental, jatuh sakit parah setahun kemudian. Dalam kehidupan ini, si Feng tidak ingin mengulangi bencana seperti itu, bahkan jika rekomendasi itu sama sekali tidak berguna baginya. Namun, dia juga ingin tahu alasan yang menyebabkan dia kehilangan rekomendasi. Si Feng dianggap rata-rata mengenai hasil di antara kelasnya. Sama sekali tidak ada masalah dengan dia mendapatkan rekomendasi. Dia tidak memiliki andil di dalamnya. Satu-satunya alasan dia bisa memikirkan, untuk situasi seperti itu, adalah kejadian yang akan terjadi hari ini. Setelah berjalan ke universitas, si Feng menemukan situasi yang sangat menarik. Sekolah itu penuh sesak. Ada jumlah siswa yang tidak normal di universitas hari ini. Biasanya, tidak akan ada banyak orang di lingkungan universitas. Para siswa biasanya belajar di perpustakaan atau berkumpul di luar untuk bersenang-senang. Skenario terburuk, mereka hanya akan tinggal di asrama dan bermain game. Berbeda dengan situasi saat ini, mereka biasanya tidak keluar berjalan-jalan. Ketika si Feng berjalan menuju blok pengajaran 3, ia menemukan bahwa ruang kelas yang biasanya kosong dipenuhi orang. Semuanya terisi penuh. Apa yang terjadi hari ini? Si Feng bingung. Saat si Feng memasuki kelas 401, dia bisa merasakan udara di ruangan itu sedikit aneh. Teman-teman sekelasnya semua mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, ekspresi mereka penuh dengan keheranan. Si Feng seperti sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana, namun sebenarnya telah muncul. Para siswa laki-laki hanya melirik si Feng. Mereka tidak memperhatikannya saat mereka melanjutkan pembicaraan mereka. Sementara itu, beberapa wanita berpakaian bagus di kelas mengirim ekspresi jijik pada si Feng. Namun, si Feng sudah lama terbiasa dengan reaksi seperti itu. Ketika dia hendak berbalik dan melihat mereka, para wanita segera memalingkan kepala mereka. Rekan siswa si Feng, kamu di sini. Temukan tempat duduk. Ketika sesama siswa Ling Feilong tiba, semua orang di kelas akan hadir. Monitor wanita, Zhao Ruoxi, memiliki ekspresi tenang di wajahnya ketika dia berbicara kepada si Feng seolah-olah itu semua hanya untuk formalitas. Namun, si Feng samar-samar bisa merasakan sedikit harapan di mata Zhao Ruoxi ketika dia berbalik untuk menatapnya. Namun, harapan itu tidak ditargetkan ke arahnya, tetapi kemungkinan besar terhadap Ling Feilong yang dia bicarakan. Baiklah, si Feng mengangguk, hanya memilih sudut untuk duduk. Adapun untuk duduk dan memulai percakapan dengan teman sekelas pria lainnya, si Feng tahu itu tidak mungkin hanya dengan melihat ekspresi mereka. Sehubungan dengan situasi seperti itu,
Si Feng hanya bisa melepaskan senyum pahit. Dalam kehidupan sebelumnya, ia benar-benar gagal menjadi manusia yang berfungsi. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Untuk menghemat uang, ia tidak pernah berpartisipasi dalam pertemuan siswa atau acara kelas manapun. Dia sudah lama menjadi keberadaan yang tak terlihat di dalam kelas. Di mata teman-teman sekelasnya, Si Feng mungkin menjadi orang yang sangat tertutup. Kenapa orang ini ada di sini? Monitor kelas seharusnya yang memberitahukannya. Aku tidak pernah berpikir dia benar-benar akan muncul. Petik 2. Dia hanya siswa yang lebih rendah di kelas. Hanya menatapnya membuatku marah. Lihatlah betapa liciknya matanya. Jangan bilang dia menyukai wanita muda ini. Menjijikan. Para siswa di kelas memulai diskusi tenang tentang Si Feng. Mereka sangat terkejut dengan kedatangan Si Feng. Biasanya, Si Feng tidak akan pernah berpartisipasi dalam acara apapun, tetapi sekarang, orang ini, dirinya sendiri, benar-benar muncul. Rasa jijik mereka terhadap Si Feng jelas dalam ucapan mereka. Nada mereka ketika berbicara juga menunjukkan betapa mereka memandang rendah dirinya. Alasan untuk perawatan tersebut adalah karena Si Feng lemah. Dia juga sering diganggu oleh siswa dari kelas lain. Terlebih lagi, dia adalah siswa kelas bawah yang selalu terlalu miskin untuk ikut tamasya kelas. Sangat memalukan berada di kelas yang sama dengannya. Meskipun suara mereka lembut, Si Feng masih bisa mendengarnya dengan jelas. Lebih baik mengatakan mereka membiarkan Si Feng mendengar pembicaraan mereka. Pembelajaran hanya sekunder di mata semua orang. Yang benar-benar penting untuk dimiliki adalah tubuh yang kuat. Lagi pula, usia saat ini adalah masa di mana latihan tubuh sangat ditekankan. Namun, tubuh lemah Si Feng jelas tidak cocok dengan usia saat ini. Jadi, tentu saja, dia menjadi orang buangan di dalam kelas. Namun, Si Feng hanya menertawakan situasinya. Dia bukan lagi anak-anak, jadi mengapa dia marah atas tindakan anak-anak ini? Saat ini, hatinya hanya memperhatikan hal-hal mengenai rekomendasi tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang kuat memasuki ruang kelas. Ketinggian pemuda adalah seluruh 1,9 meter. Orang ini adalah Ling Feilong. Menurut ingatan Si Feng, Ling Feilong adalah orang dengan banyak trik di lengan bajunya. Setelah lulus dari universitas, ia berhasil merayu sang putri dari sebuah perusahaan besar. 3 tahun kemudian, ia menjadi CEO perusahaan. Namun, karena pengaruh dunia virtual terhadap dunia nyata yang semakin besar, Ling Feilong juga berinvestasi di domain dewa. Pada saat itu, ia mencari Si Feng, teman sekelasnya, yang ingin berkolaborasi dalam domain dewa. Pada saat itu, Si Feng adalah kapten workshop Shadow. Dia juga pemimpin persekutuan Shadow. Shadow nyaris tidak dianggap sebagai guild kelas 2 selama masa itu. Namun, masih memiliki kendali atas kota besar dengan populasi 500.000 orang. Mengingat mereka pernah menjadi teman sekelas, Si Feng menyetujui proposal Ling Feilong. Setelah itu, meskipun Shadow mendapatkan cukup banyak uang dari kolaborasi tersebut, Ling Feilong mendapatkan lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, Ling Feilong mempersiapkan beberapa bawahan yang kuat. Lalu, dia entah bagaimana berhasil mendapatkan bantuan dari guild kelas 1, meninggalkan Shadow. Semua orang menyaksikan Ling Feilong memasuki ruang kelas. Para siswa laki-laki semua berdiri, menunjukkan rasa hormat mereka kepadanya. Di sisi lain, siswa perempuan cantik dari sebelumnya mengirim tatapan bermakna ke arah Ling Feilong.
Bahkan Zhao Ruoxi memiliki beberapa perubahan pada ekspresinya yang tenang. Xi Feng memiliki banyak pengalaman dengan wanita di kehidupan sebelumnya, jadi dia bisa mengatakan bahwa Zhao Ruoxi agak tertarik pada Ling Feilong. Situasi apa ini? Xi Feng tidak bisa membuat kepala situasi saat ini. Akan baik-baik saja jika itu hanya siswa lain. Tetapi Zhao Ruoxi adalah kelas bunga. Dia memiliki kepribadian yang tenang, wajah lonjong, tubuh yang anggun, dan bahkan latar belakang keluarganya baik. Biasanya, siswa laki-laki dari kelas lain terlihat mengejarnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang pernah memasuki matanya. Jadi, mengapa dia menyukai Ling Feilong? Apakah Ling Feilong ditakdirkan untuk menjadi protagonis dalam kehidupan, seseorang yang dicintai dan disambut oleh semua orang? Semua orang duduk. Seperti seorang pemimpin, Ling Feilong secara alami berjalan ke podium. Dia dengan penuh syukur berkata, "Terima kasih telah datang untuk memberi selamat kepadaku. Aku tidak akan berada di sini hari ini kalau bukan karena semua dukunganmu." Petik 2. Kakak Feilong, kamu terlalu rendah hati. Lebih dari 5.000 orang memasuki kompetisi pertempuran sekolah, namun kamu berhasil masuk 10 besar. Kamu adalah kebanggaan kelas kami. Kamu sekarang memiliki hak untuk mengikuti kompetisi pertempuran kota Jinhai tanpa melalui pemilihan sebelumnya. Prestasi ini tidak dapat dicapai oleh orang kebanyakan. Kamu tidak boleh melupakan kami begitu kamu menjadi master seni bela diri di masa depan. Petik 2. Itu benar, Brother Feilong. Kami menantikanmu menjadi juara. Petik 2. Para siswa di kelas memberikan ucapan selamat satu persatu. Beberapa siswa perempuan bahkan berpikir untuk melemparkan diri ke Ling Feilong. Namun, Xi Feng adalah pengecualian. Dia benar-benar tercengang. Awalnya, dia pikir insiden besar terjadi, tapi itu hanya kompetisi pertempuran sekolah yang baru saja berakhir. Mereka hanya di sini untuk memberi selamat kepada Ling Feilong karena bisa memasuki kompetisi pertempuran kota. Jika itu sebelumnya, Xi Feng mungkin iri pada Ling Feilong. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang menyukai kompetisi berkelahi. Mereka yang mampu berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran kota jauh lebih dihargai daripada beberapa selebriti besar. Ini karena sulitnya memasuki kompetisi pertempuran. Ada sistem seleksi yang ketat, dan dianggap baik untuk memilih 3 hingga 4 orang dari 10.000. Jika peserta terpilih ini berkinerja baik, mereka bahkan mungkin mendapatkan kontrak untuk menjadi juru bicara perusahaan besar. Dengan semua iklan selebriti yang akan ditawarkan, tidak akan sulit untuk mengumpulkan kekayaan. Masa depan mereka akan memiliki prospek tanpa batas. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas domain dewa, orang-orang menjadi semakin kecanduan pertempuran-pertempuran dan perang di dalam permainan. Bagaimanapun, bisa secara pribadi mengalami pertarungan masih merupakan pengalaman terbaik. Tidak adanya bahaya bertarung dalam permainan hanya membuatnya lebih menarik. Akibatnya, banyak ahli menjadi berhala para pemain di domain dewa. Bab 46 Bertemu Kenalan. Ketika semua orang memberikan ucapan selamat kepada Ling Feilong, orang itu, dirinya sendiri, memiliki matanya menyapu ke sudut ruangan, sudut tempat Xi Feng duduk. Matanya menunjukkan sedikit ketidakpuasan ketika dia melihat Xi Feng. Dia adalah kebanggaan kelas dan, bahkan lebih, selebriti masa depan. Namun, siswa yang lebih rendah seperti Xi Feng sebenarnya tidak bermaksud untuk menyanjungnya. Setelah sanjungan, Ling Feilong mengizinkan siswa untuk kembali ke tempat duduk mereka.
Aku berterima kasih kepada semua orang atas dukunganmu. Harap tenang sejenak. Aku di sini hari ini karena aku memiliki masalah yang ingin aku diskusikan, kata Ling Feilong. Mendengar pengumuman Ling Feilong, semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Hanya Si Feng yang tetap tidak tertarik pada masalah Ling Feilong. Namun, Si Feng tidak bisa tidak memperhatikan setelah mendengar Ling Feilong berbicara. Itu adalah sesuatu yang terkait dengan rekomendasi sekolah. Ling Feilong dengan tenang berkata, semua orang tahu bagaimana aku terobsesi dengan pertempuran. Namun, nilaiku di sekolah tidak sebagus itu, sehingga menyebabkan beberapa masalah dengan rekomendasiku. Jadi, aku berharap seseorang di sini untuk memberikan tempat. Sekolah sudah menyetujui ini. Jadi aku di sini untuk membahas masalah ini dengan orang lain. Petik 2. Saudaraku Long, ini hanya masalah sepele. Itu hanya rekomendasi. Sebagai kebanggaan kelas, selama Brother Long memintanya, pasti akan ada seseorang di kelas yang mau menyerahkan tempat mereka, kata seorang siswa laki-laki Buteliking. Meskipun semua orang di kelas setuju dengan kata-kata orang ini, tidak ada seorang pun yang dengan rela berdiri untuk memberikan rekomendasi mereka. Pada akhirnya, mencari pekerjaan itu terlalu sulit. Rekomendasi itu jauh lebih dihargai daripada latar belakang pendidikan seseorang ketika bekerja di dalam perusahaan besar. Jika mereka menyerah rekomendasi mereka, apa yang akan mereka lakukan di masa depan? Adapun orang-orang yang tidak memiliki hak untuk rekomendasi, untuk memulai, tentu saja, lebih mudah untuk berani berdiri dari jarak yang aman. Mereka terus menghasut yang lain seperti orang gila berdarah panas. Ekspresi Ling Feilong sedikit gelap ketika dia melihat tidak ada yang mengambil inisiatif. Karena semua orang bereaksi sangat proaktif, tidak baik jika aku yang memilih. Bagaimana dengan ini? Mari angkat tangan dan pilih, saran Ling Feilong sambil tersenyum. Itu ide yang bagus. Saudara Feilong adalah yang paling cerdas. Kalau begitu mari kita mulai voting. Orang-orang gila berdarah panas semua berdiri satu demi satu. Wajah mereka memegang ekspresi kegembiraan, senang dengan kemalangan orang lain. Si Feng, yang duduk di dekat dinding, tiba-tiba tercerahkan setelah melihat pemandangan ini. Sampah. Jadi bajingan inilah yang mencuri rekomendasiku. Api amarah menyala di dalam hati Si Feng. Dia benar-benar bodoh dalam kehidupan sebelumnya karena benar-benar bekerja dengan Ling Feilong. Namun tidak dalam kehidupan ini. Jika Ling Feilong ingin menimbulkan masalah baginya dalam kehidupan ini, dia tidak bisa disalahkan karena bereaksi dengan baik. Mungkin itu merupakan kelanjutan dari kehidupan sebelumnya, tetapi hasil pemungutan suara tidak berubah sedikit pun. Para siswa segera duduk Si Feng di tahta. Rekan siswa Si Feng, kamu benar-benar beruntung. Aku sedikit iri padamu. Mulai sekarang kamu akan memiliki Brother Long untukmu. Kamu harus berterima kasih kepada kami. Petik 2. Semua orang di kelas mulai memberi selamat Si Feng seolah-olah Si Feng baru saja memenangkan lotre kredit 5 juta. Rekan siswa, Si Feng, terima kasih, sungguh. Setelah sekolah selesai hari ini, aku mengundang kamu untuk ikut minum di Maple Leaf Bar. Ling Feilong tersenyum-senyum munafik. Dia tidak menempatkan Si Feng dalam pandangannya sama sekali. Tidak ada sedikit pun rasa terima kasih dalam nada bicaranya, hanya menghina. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat siswa lain, mengatakan, tentu saja, semua orang juga diundang. Mari kita nikmati diri kita hari ini. Petik 2. Tunggu sebentar, tiba-tiba Si Feng berkata. Tiba-tiba,
Semua orang di kelas mengalihkan pandangan mereka ke arah Si Feng. Jika Si Feng tidak aktif berbicara, mereka mungkin sudah lama melupakan keberadaannya. Bolehkah aku tahu jika sesama siswa Si Feng memiliki sesuatu yang ingin dia katakan? Ling Feilong memandang ke arah Si Feng, bertanya sambil tersenyum. Aku tidak akan setuju dengan ini. Jadi mengapa kamu mendapatkan semua kesenangan sendiri? Si Feng melirik Ling Feilong, mengatakan, jika ada di antara kamu yang ingin memberinya rekomendasi, maka berikan saja kepada dia. Bagaimanapun, aku tidak akan melepaskan rekomendasiku. Jika tidak ada masalah lain, aku akan pergi. Petik 2. Tiba-tiba, seluruh ruang kelas menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Si Feng, seseorang yang terus-menerus diganggu oleh siswa dari kelas lain, sebenarnya memberontak terhadap Ling Feilong. Tampilannya saat ini sangat tidak normal. Apakah Si Feng tidak takut dibawa keluar oleh Ling Feilong? Ling Feilong juga terkejut. Bukan karena tindakan Si Feng, namun karena kebodohan Si Feng. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melindungi rekomendasinya hanya karena dia menolak untuk menyerahkannya? Ini adalah hasil yang dipilih oleh seluruh kelas. Itu tidak akan berarti, bahkan jika Si Feng menolak. Ketika saatnya tiba, universitas masih akan memberinya rekomendasi. Meskipun hasilnya tidak dapat diubah, Si Feng masih dengan bodohnya memilih untuk melawannya. Haruskah Si Feng disebut bodoh? Atau apakah dia punya beberapa skrup longgar? Tepat ketika Ling Feilong ingin mengambil tindakan, sebuah suara tidak sabar terdengar dari luar pintu. Little Long, apakah kamu masih belum selesai? Saudara Zhang tidak ingin terus menunggu. Petik 2. Seorang pemuda pirang tinggi masuk melalui pintu. Mengikuti di belakangnya adalah seorang gadis memikat mengenakan pakaian seksi dan terbuka. Keduanya bersama-sama menyebabkan para siswa pria terlihat iri. Si Feng melirik sekilas, mendapati bahwa itu sebenarnya adalah kenalan. Pemuda jangkung dan berambut pirang itu kebetulan adalah Flaming Tiger. Nama aslinya adalah Zhou Yuhu, dan dia adalah mahasiswa tahun keempat, mirip dengan Si Feng. Orang ini memiliki bakat yang hebat, dan dia berhasil mendapatkan hasil yang bagus dari tempat ketiga di turnamen pertarungan universitas kali ini. Sementara itu, wanita mempesona di sisi Zhou Yuhu juga merupakan kenalan Si Feng. Namanya adalah Qin Suyu, dan dia adalah teman sekelas Si Feng saat SMA, dia juga bunga kelas saat itu. Si Feng benar-benar buta pada masa-masa itu. Muda dan bodoh, dia benar-benar terpesona oleh Qin Suyu, bahkan sampai mengakui cintanya padanya. Secara alami, hasilnya adalah penolakan. Setelah masuk universitas, Qin Suyu menjadi pacar Zhou Yuhu. Qin Suyu bahkan menyebutkan kepada Zhou Yuhu tentang pengakuan Si Feng. Akibatnya, Si Feng sering dirawat oleh siswa dari kelas lain. Setelah Si Feng bergabung dengan Shadow, ia sering dikirim untuk melakukan tugas-tugas yang tidak masuk akal, menghambat pertumbuhannya di domain dewa. Kakak Hu, mengapa kamu datang ke sini? Aku akan segera pergi setelah aku menyelesaikan urusanku di sini. Ketika Ling Feilong melihat orang yang telah tiba, dia dengan hormat naik untuk menyambutnya dengan wajah tersenyum. Berapa lama lagi yang kamu butuhkan? Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Zhou Yuhu mengerutkan alisnya, dengan tidak sabar berkata. Dia dipisahkan dari tugasnya sebagai ketua tim hari ini semua karena karakter Ye Feng itu, dan dia baru saja naik ke level 2. Setelah itu,
Dia bahkan diberi omelan oleh Brother Zhang. Kejadian-kejadian ini menyebabkan dia menjadi sangat jengkel jauh di dalam hatinya. 2 hingga 3 menit sudah cukup, jawab Ling Feilong. Dia merasa mengajar si Feng cara-cara untuk menjadi orang yang tepat seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bagus, lalu cepatlah, tuntut Zhou Yuhu. Saat ini, mata Qin Suyu tidak sengaja mendarat di si Feng. Ekspresinya tiba-tiba berubah masam. Dia tidak memiliki kesan baik tentang si Feng. Dia tidak punya uang atau kekuasaan. Tidak ada sedikit pun perasaan aman atau kekuatan yang datang darinya. Jika dibandingkan dengan Zhou Yuhu, perbedaan antara keduanya adalah ratusan dan ribuan mil terpisah. Si Feng bahkan mengaku padanya tanpa mengetahui nilai dirinya. Itu hanya penghinaan bagi orang itu, dan sebagai hasilnya, dia sering diolok-olok oleh gadis-gadis lain. Melihat rasa jijik di wajah Qin Suyu, Zhou Yuhu mengaitkan dagunya dengan tangannya yang kuat, dengan menggoda berkata, "Sayang, aku akan menjaganya untukmu segera. Jangan sampai dia muncul di depanmu lagi." Qin Suyu samar-samar tersenyum saat dia mengangguk, tidak memiliki niat menghentikan Zhou Yuhu. "Hei bocah, datang ke sini." Zhou Yuhu mengarahkan jarinya ke si Feng, menderu keras. Semua orang terkejut melihat sikap Zhou Yuhu yang mengesankan. Siapa Zhou Yuhu? Dia berada di peringkat ketiga dalam turnamen pertempuran sekolah. Dia jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Ling Feilong yang berada di peringkat 9. Satu pukulan darinya sudah cukup untuk mengirim seseorang ke rumah sakit selama setengah bulan. Ling Feilong secara alami mengerti apa yang terjadi sebelum dia. Zhou Yuhu kesal oleh si Feng dan ingin merawatnya. Awalnya, dia juga ingin mengajarkan si Feng pelajaran dan membiarkan seluruh kelas mengetahui kehebatannya. Jika dia merawat si Feng sekarang, dia tidak hanya akan membantu dirinya sendiri, tetapi dia juga akan bisa menjual bantuan kepada Zhou Yuhu. Dia akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Oleh karena itu, Ling Feilong melangkah maju dan mengajukan diri. "Brother Hu, tidak perlu bagi kamu untuk mengambil tindakan secara pribadi. Awalnya, aku sudah ingin memberi pelajaran pada anak ini. Beri aku 30 detik. Petik 2. Little Long, jadi masalah kamu harus berurusan dengan sebelumnya adalah ini." Zhou Yuhu memandang ke arah si Feng dengan jijik. Dia menjilat bibirnya, berkata dengan senyum dingin, "Lebih baik biarkan aku. Aku juga ingin sedikit melonggarkan tulangku." Petik 2. Mengatakan ini, Zhou Yuhu berjalan menuju si Feng dengan senyum dingin.